Serangan drone yang dirilis oleh Angkatan Darat Iran ini belum diketahui asalnya dan juga kapan dilakukannya. Namun atas serangan tersebut, otoritas Israel belum memberikan tanggapan klaim serangan terhadap fasilitas petrokimia di dekat Doma. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive things, and bridges. Do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Rentetan kegagalan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran kali ini telah menjatuhkan Donald Trump ke dalam lubang yang paling mendalam. Perang darat yang telah digempar-gemborkan Trump akan meraih kemenangan, kini menjadi kerugian besar untuk Amerika Serikat. Menurut laporan, ratusan tentara Amerika Serikat menjadi korban setelah meletusnya perang di perbatasan Iran-Pakistan. Trump seolah sedang menjalankan misi bunuh diri lantaran ribuan pasukan darat mereka yang terancam mati di medan tempur. Jika kalian sudah membaca headlines berita yang disandur dari Kompas.com, Trump pun mulai berpikiran untuk tidak melanjutkan serangan darat. Presiden berambut pirang sadar bahwa Amerika Serikat tidak akan bisa memenangkan pertempuran darat. Selain karena buta dengan medan yang curam, beberapa pengalaman memperlihatkan Paman Sam tidak pernah menang dalam perang darat di Timur Tengah. Akankah ini menjadi sinyal bahwa AS akan mundur dalam perang? Mampukah Iran memanfaatkan situasi ini agar bisa kembali membuat negaranya berdaulat tanpa tekanan dari pihak asing? Cetak Gol coba merangkum perang darat dimulai Amerika Serikat langsung dihantam serangan pedih dari Iran sebagai berikut. Misi bunuh diri AS, ribuan pasukan darat terancam mati. Amerika Serikat memang dikenal sebagai negara yang punya sistem pertahanan yang sulit ditembus. Negara Paman Sam hingga detik ini masih menempati ranking pertama kekuatan militer dunia. Menurut data Global Firepower, Amerika punya personel militer aktif kurang lebih 1,3 hingga 1,5 juta. Beberapa di antaranya berperan aktif dalam menjaga kedaulatan dari ancaman luar. Melihat data tersebut, Donald Trump mulai berpikiran untuk menerjunkan ribuan pasukan dalam operasi darat ke Iran. Trump mulai mengerahkan kapal induk di beberapa perbatasan. Persebaran kapal induk Amerika lebih banyak difokuskan di kawasan Timur Tengah. Nggak tanggung-tanggung 3 kapal yang telah disiagakan mulai dari USS Abraham Lincoln, Gerald R. Ford, dan USS Tripoli. Perang darat akhirnya meletus hebat di perbatasan Iran-Pakistan. Menurut sumber Aceh-Siana, perang ini mengakibatkan banyak pasukan Amerika Serikat yang gugur di medan tempur. Menurut sumber tersebut, pertempuran terjadi di kawasan yang menjadi basis kelompok pendukung Iran. Konflik senjata tak terhindarkan dan mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Masih belum diketahui pasti tingkat kevalidan dari berita yang disandur, tetapi kami menduga bahwa kontak senjata ini benar terjadi, namun tidak separah yang diberitakan. Buktinya terlihat jelas dari kemarahan Donald Trump yang telah menyiapkan serangan besar. Kemarahan ini tentu disebabkan bukan tanpa alasan yang jelas. Diduga kuat Iran diam-diam telah membuat Amerika mati kutu dan membuat Donald Trump pusing 7 keliling. Selain memukul mundur pasukan Amerika dalam perang darat, Iran baru-baru ini juga menyerang pangkalan militer Amerika di Kuwait. IRG disebut menyerang dengan menggunakan drone.
Ebrahim Zolfagori juga membenarkan bahwa Iran menjadi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Ebrahim mengatakan drone tersebut telah sukses menargetkan infrastruktur satelit dan amunisi militer Amerika di kawasan Pulau Bubiyan, Kuwait. Pulau Bubiyan di barat Laut Teluk diketahui menjadi pulau terbesar di gugusan pulau pesisir Kuwait. Kuatnya Iran dalam menyerang pangkalan militer AS membuat kita sedikit bertanya-tanya, apa yang menyebabkan Iran begitu kuat sehingga membuat Amerika Serikat kewalahan? Ternyata ada kekuatan sekutu yang ikut membantu negeri para mullah menyerang pangkalan militer AS. AI Cina disebut telah membantu untuk melacak dan memetakan secara presisi berbagai titik pertahanan Amerika. Hal ini tentu mempermudah pihak lawan dalam menentukan koordinat serangan dengan akurasi yang tepat. Cina disebut mampu mendapatkan data intelijen penting Paman Sam. Mizar Vision menjadi entitas yang berada di bawah pengawasan karena aktivitas digitalnya yang mencurigakan. Pihak Pentagon meyakini pasukan elit Iran telah memanfaatkan bantuan visual. Ini adalah perusahaan Cina yang kami yakini dengan jahat menyediakan intelijen pada platform sumber terbuka yang memberikan informasi tentang protokol penargetan rudal dan pesawat tanpa awak, kata narasumber Defense Intelligence Agency. Kini Trump dihadapkan dengan dua pilihan, tetap melanjutkan operasi darat ataupun menyerah dan menarik pasukan. Seandainya tetap melanjutkan, maka ribuan tentara yang telah disiagakan terancam banyak yang gugur. Apakah tidak cukup mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya? Seorang pilot Amerika Serikat ditawan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran setelah helikopternya ditembak jatuh. Awalnya Trump menyebut bahwa pilot tersebut selamat dan sembunyi di pegunungan. Namun, IRGC mengaku telah menggagalkan operasi penyelamatan yang dilakukan Paman Sam. Bahkan menurut mereka, sejumlah armada AS berhasil dilumpuhkan dalam upaya tersebut. Di antaranya termasuk sebuah pesawat angkut C-130 serta dua helikopter Black Hawk. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan keras Ebrahim Zolfagori. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran tersebut mengumumkan kegagalan Donald Trump dalam operasi penyelamatan pilot di wilayah Isfahan. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید. 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. Donald Trump sudah keringat dingin duluan. Bukannya menyerah, Trump justru ogah mengakui kekalahan dan semakin tertantang. Layaknya seorang setan bejat, sang presiden justru memperingatkan serius ke Iran. Trump bersikukuh akan membombardir sejumlah kawasan penting Iran. Sang presiden murka bukan main lantaran Iran sampai detik ini belum membuka Selat Hormuz yang ditutup. Trump pun mengultimatum jika tidak ada kesepakatan dalam 48 jam ke depan, maka akan ada pertempuran hebat yang akan terjadi. Ingat, ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz, waktu hampir habis dalam 48 jam sebelum neraka menimpa mereka, tulis Trump di sosial media. Pernyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan klaim dari para intelijen AS. Donald Trump barangkali perlu sedikit napak tanah alias bersikap rendah hati jika melihat kemampuan Iran. Pasalnya intelijen AS saja mengaku terkejut karena rezim dan militer Teheran tidak kunjung tumbang setelah diserbu 11.000 serangan dalam 5 minggu terakhir. Para pejabat mengungkapkan bahwa negeri para mullah bertindak cepat memulihkan bunker dan silo rudal bawah tanah.
Hal ini memungkinkan armada peluncur bisa kembali digunakan hanya dalam hitungan jam. Benar saja, pernyataan sombong Donald Trump langsung berbalik menjadi luka pedih untuk Paman Sam. Korps Garda Revolusi Islam kembali mengobrak-ngabrik sejumlah pangkalan AS di Timur Tengah. Menurut laporan, IRGC berhasil menargetkan sistem radar strategis dan peralatan Angkatan Laut Amerika di wilayah Teluk. Selain itu, markas kapal amfibi Amerika di Kuwait juga berhasil dilenyapkan. Setelah serangan tersebut, nampaknya Trump sudah sedikit keringat dingin. Pria kelahiran New York ini berpikir untuk segera mengakhiri operasi darat ke negeri para mullah. Trump yang awalnya gembar-gembor kini menyebut rencana serangan darat ke Iran sangat tidak perlu. Saya rasa itu tidak perlu, tetapi saya tidak mengesampingkan kemungkinan apapun, kata Trump. Dalam wawancaranya bersama The Hill, Trump menyatakan tetap tidak akan mengesampingkan kemungkinan mengirimkan kembali pasukan darat ke Iran. Hal ini baru terjadi apabila Washington gagal mencapai kesepakatan dengan Teheran. Padahal sebelumnya, Trump sudah mengklaim jika langit dan darat Iran hampir sepenuhnya dikuasai oleh Amerika. Saat itu pria berambut pirang ini mengatakan bahwa seluruh kekuatan Iran telah lumpuh. Namun Trump justru terkejut lantaran rezim dan militer Iran gak kunjung tumbang. Padahal Amerika sudah menyerang 11.000 serangan dalam 5 minggu terakhir. Ini hanyalah klaim yang tidak mendasar dari para pejabat Amerika Serikat. Buktinya terekam jelas di mana Korps Garda Revolusi Islam Iran mengobrak-abrik pangkalan militer Paman Sam. Tak cukup di situ, Iran juga semakin gencar membantai para sekutu AS di region Timur Tengah. Sejumlah infrastruktur strategis turut menjadi korban dalam serangan rudal kali ini. Sebut saja seperti fasilitas penyimpanan minyak di Bahrain yang sampai menyemburkan kobaran api setinggi langit. Sementara itu, fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi air di Kuwait juga berhasil dilumpuhkan. Pengen jogging sekaligus tampil casual? Cobain sepatu lari dari Lido yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Kekalahan AS di depan mata, semua negara ikut bantu Iran. Fakta kekalahan seperti ini tidak diungkapkan oleh banyak media-media barat. Bukannya kemenangan, Amerika Serikat justru dipaksa menelan kekalahan secara bulat-bulat. Pasalnya, negeri para mullah telah menyatakan sikap tegas mengenai proposal gencatan senjata AS. Menurut laporan, rezim Teheran kembali menolak pembukaan Selat Hormuz yang seharusnya menjadi imbalan untuk gencatan senjata. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga memproklamirkan rencana terbarunya untuk jalur perdagangan tersebut. Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti keadaan semula sebelum perang, terutama bagi Amerika Serikat dan Israel, bunyi pernyataan IRGC dikutip dari laman Al Jazeera. Pasalnya, negeri para mullah telah menyatakan sikap tegas mengenai proposal gencatan senjata AS. Menurut laporan, rezim Teheran kembali menolak pembukaan Selat Hormuz yang seharusnya menjadi imbalan untuk gencatan senjata. Rasa terdesak karena pangkalan militernya banyak yang hancur, Trump segera meminta bantuan ke sekutu. Dia memaksa Inggris untuk segera mau meminjamkan pangkalan militernya. Namun tanggapan Inggris bertepuk sebelah tangan dan tegas menolak usulan Trump. Otoritas London memastikan negeri tiga singa tidak akan memberikan izin ke Amerika Serikat. Kebijakan ini diambil lantaran Trump dianggap sudah di luar batas, sebab pria berambut pirang tersebut telah banyak membunuh warga sipil Iran yang gak bersalah. Inggris baru akan mengizinkan pangkalan militernya digunakan dengan alasan pertahanan. Setiap permohonan pendaratan pesawat pengebom Paman Sam akan dievaluasi. Pangkalan udara Fairford sendiri memegang peranan krusial. Pangkalan ini menjadi satu-satunya lokasi yang punya sejarah panjang karena pernah digunakan dalam operasi militer di Irak dan Yugoslavia. Namun kali ini London bertindak lebih hati-hati terhadap rencana serangan yang menyasar fasilitas energi dan logistik. Inggris kali ini berada di pihak Iran
dan tidak akan membiarkan Trump semena-mena. Sebelumnya Trump pernah mengatakan akan meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya fasilitas Iran, mulai dari pembangkit listrik, kilang minyak, hingga pengelolaan air desalinasi. Nggak hanya Inggris, Rusia juga ikut bergerak mengecam tindakan Trump. Vladimir Putin menyalahkan Trump atas krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dmitry Peskov mengatakan Amerika dan Israel telah membakar dan merusak ekonomi dunia. Seluruh kawasan ini terbakar. Ini semua adalah konsekuensi yang sangat berbahaya dan negatif dari agresi yang dilancarkan terhadap Iran, kata juru bicara Kremlin tersebut. Pengen cari sepatu sneakers dengan model vintage? Cek informasinya untuk dapatkan harga termurah. Itulah ulasan perang darat dimulai, Amerika Serikat langsung dihantam serangan pedih dari Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Donald Trump mulai berpikir untuk tidak macam-macam dengan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.